Pangeran Jasari. Pangeran Jasari adalah anak tunggal dari Adipati Yudapati, sang penguasa Kadipaten Paranggaruda. Adipati Yudapati termasuk penguasa yang sangat disegani oleh kaula negeri dan seluruh rakyat di Kadipaten Paranggaruda. Tanah wilayah Paranggaruda meliputi Sungai Juwana ke selatan, sampai Pegunungan Kendeng Utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan. Untuk melancarkan tugas-tugas pemerintahan, Adipati Yudapati dibantu oleh para penggawa Kadipaten Paranggaruda yang meliputi Singopati sebagai patih, Yuyurumpong sang penguasa wilayah Kemaguhan, Ki Singobongso di Kedalon, Ki Gagakpati di Tlogomojo, Ki Dandangwiring, Ki Kuda Sewengi di Jembangan, dan Ki Sondong Majeruk. Mereka adalah tokoh prajurit handal di Kadipaten Paranggaruda. Adipati Yudapati menaruh harapan besar kepada putra satu-satunya, yaitu Pangeran Jasari, sebagai calon penggantinya untuk memimpin Kadipaten Paranggaruda. Adipati Yudapati menyediakan 4 abdi khusus untuk mengurusi Pangeran Jasari. Kesehariannya segala permintaan Pangeran Jasari kecil selalu dituruti, mulai bangun tidur pagi sampai menjelang tidur malam. Semua kebutuhan dilayani oleh para abdi kadipaten. Para abdi antara satu dengan yang lain mempunyai tugas sendiri-sendiri, yaitu bertugas merawat kamar, menyuapi setiap makan, memandikan setiap hari, dan mengajak bermain. Pelayan yang berlebih-lebihan mengakibatkan kehidupan Pangeran Jasari kecil menjadi manja dan kerdil jiwanya. Ia tidak pernah merasakan penderitaan, lapar, dan tidak mengerti susahnya hidup sehingga hidup ini dianggap indah terus. Apabila membutuhkan pada sesuatu tinggal minta, dan saat itu pula para abdi siap melayaninya. Ketika sang Pangeran Jasari usianya menjelang dewasa, mulai tampak perilakunya yang kurang terpuji. Setiap hari senang menghambur-hamburkan uang untuk berfoya-foya. Sikapnya temperamental dan berwatak sombong. Keangkuhan tersebut karena Pangeran Jasari merasa anak seorang adipati yang kaya raya. Semua keinginannya dapat terpenuhi karena mempunyai uang banyak. Dalam jiwa Pangeran Jasari sudah terpatri semboyan uang adalah segalanya. Beberapa hari kemudian, Patih Singopati dan pengiringnya telah tiba di Kadipaten Paranggaruda. Mereka disambut dengan tidak sabar oleh Adipati Yudapati. Pangeran Jasari dengan bertolak pinggang sangat angkuh ingin mendengar jawaban penguasa dari Carangsaka. Patih Singopati dengan duduk bersimpuh di depan Adipati Yudapati melapor bahwa Adipati Puspahandungjaya menerima pinangan. Namun, Dewi Ruyung Wulan meminta pinangan syarat untuk mencarikan seperangkat gamelan yang bisa berbunyi sendiri. Apabila persyaratan dipenuhi, maka Dewi Ruyung Wulan akan menerima pinangan Pangeran Jasari dari Paranggaruda. Pangeran Jasari mendengar ucapan Patih Singopati. Wajahnya mendadak merah padam. Persyaratan tersebut sulit diwujudkan dan hanya bentuk penolakan secara halus. Pangeran Jasari jengkel dan marah. Tangannya mengepal dan bergetar. Adipati Yudapati mengenal betul tabiat putranya yang lemah, tidak mau bersusah payah bila menginginkan sesuatu. Maunya apa yang dikehendaki segera dipenuhi tanpa harus berjuang dan berkorban. Namun, Adipati Yudapati sangat menyayangi putra tunggalnya itu, bahkan sangat memanjakannya dengan berlebihan. Adipati Yudapati segera memanggil para abdi yang merupakan ahli dalam pencarian gamelan. Lalu, diperintahkanlah Yuyurumpong dan Singopati untuk mencari hingga ketemu seperangkat gamelan yang dapat berbunyi sendiri. Setelah memberi salam hangat, Yuyurumpong dan Singopati mohon diri melaksanakan tugas sang Adipati Yudapati. Singopati dan Yuyurumpong setelah menerima tugas dari sang Adipati Yudapati, hatinya merasa was-was. Tugas tersebut dianggap sangat aneh dan berat untuk berhasil. Namun,
Tugas seberat apapun dari atasan itu tidak boleh ditolak. Mengenai berhasil atau tidak, itu jangan dijadikan kendala. Yang penting, setiap tugas harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, Patih Singopati dan Yuyu Rumpong mencari informasi tentang keberadaan dalang yang mempunyai gamelan seperangkat yang bisa berbunyi sendiri. Seluruh desa Kadipaten Paranggaruda dikelilingi bahkan sampai di kadipaten tetangga. Namun usaha keras tetap dijalankan hingga ditemukannya seperangkat gamelan sebagai syarat pinangan yang diminta oleh Dewi Ruyung Wulan. Sementara para abdi memeras keringat mencari gamelan yang bisa berbunyi sendiri, Pangeran Jasari malah bersenang-senang dengan para sahabatnya berfoya-foya dan bersukaria dengan para dayang-dayang kadipaten yang terpaksa menurutinya meskipun hatinya sangat tidak menerima. Semua keinginan Pangeran Jasari harus dituruti. Bila ada yang coba-coba membangkang, maka tak segan-segan Pangeran Jasari bertindak kasar, sehingga para abdi banyak yang tidak kuat menerima perlakuan yang semena-mena.